Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat jemaah salat subuh, yang mudah-mudahan dari niat kita sampai melangkahkan ke kita tempat yang mulia ini mendapatkan rahmat, maghfirah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita dapat melaksanakan salat subuh berjamaah di masjid lalu dilanjutkan dengan taklim. Begitu besar pahala yang kita miliki dan menjadi ladang amal ibadah kita nanti di yaumil akhir. Pertama-tama mari kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, terlebih nikmatnya iman, Islam, ihsan, nikmat sehat wal afiat dan nikmatnya waktu, sehingga kita dapat hadir ke masjid yang mulia ini untuk melaksanakan salat subuh berjamaah di masjid. Salawat dan salam kita haturkan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, sahabatnya, bahkan tentunya kita sebagai umatnya kelak sampai akhir zaman. Dan mudah-mudahan kita semua dengan izin Allah akan mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil akhir. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum taklim ini kita mulai, kita berselawat dulu pada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam biar dalam taklim ini mendapat keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Anta samsun anta badrun anta nurun fawqa nuri. Anta samsun anta badrun anta nurun fawqa nuri. Anta iksiru wa ghali. Anta misbahus suduri. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh malaikat Jibril, "Ya Muhammad, mulia engkau atau mulia aku?" kata malaikat Jibril. Nabi Muhammad menjawab, "Mulia aku ya Jibril." "Kenapa mulia engkau ya Muhammad?" Nabi Muhammad menjawab lagi, "Engkau tidak akan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Engkau tidak akan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala jika aku Muhammad tidak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala." Begitu mulianya dari Muhammad. Lebih mulia dari Nabi Muhammad daripada malaikat Jibril. Lalu malaikat Jibril itu bertanya lagi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, mulia engkau atau mulia agama?" Lalu Nabi Muhammad menjawab, "Mulia agama ya Jibril." "Kenapa mulia agama ya Muhammad?" Nabi Muhammad lagi menjawab, "Karena aku tidak akan diciptakan oleh Allah. Aku tidak akan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala jika agama tidak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala." Begitu mulianya agama. Jadi di sini manusia itu apabila berbuat kebaikan, mengikut syariat-syariat Allah, mengikuti aturan-aturan Allah, maka dia derajatnya lebih tinggi daripada malaikat. Begitu juga apabila manusia itu melakukan suatu keburukan di dalam amalnya, dia melanggar syariat-syariat Allah, ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Islam, maka dia lebih hina daripada binatang. Ya Pak ya? Lebih hina daripada binatang. Maka manusia itu adalah tempatnya salah dan hilaf, sehingga dia berbuat dosa. Salah, hilaf dan dosa. Kadang kalau imannya naik, rajin dia ibadah. Kalau imannya turun, selalu berbuat dosa. Berbuat kebaikan saja dan berbuat dosa saja, Allah masih memberi keringan kepada umat manusia. Ya Pak. Kalau kita berbuat kebaikan, Allah menyuruh malaikat rakibnya untuk segera mencatat amal kebaikannya itu. Lalu dilipat gandakan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an diterangkan dalam surat Al-An'am ayat 160. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man jaa'a bil hasanati falahu asru amsalha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza ila mislaha. Barang siapa yang berbuat kebaikan, maka Allah akan membalas 10 kali lipat dari amalnya. Dan barang siapa yang berbuat kejahatan, maka Allah akan membalas sesuai dengan kejahatannya. Maka apabila orang berbuat baik, maka diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala 10 kali lipat kebaikan. Begitu murahnya Allah, kasih sayangnya Allah kepada umat manusia. Begitu juga ketika kita melakukan dosa, masih juga diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa istimewanya? Ketika orang itu berbuat dosa, maka Allah menyuruh malaikatnya, "Hai Atid, malaikat Atid, janganlah engkau mencatat amal keburukan. Tunggu dulu sampai 6 atau 7 jam." Agar kenapa? Agar manusia itu beristighfar, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu murahnya, begitu kasih sayangnya Allah pada umat manusia. Kalau kita berbuat kejahatan ditunda, enggak langsung dicatat. Maka dari itu ketika kita berbuat dosa, banyak-banyaklah kita beristighfar kepada Allah. Istighfar ini adalah memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ampun. Dan ada juga
orang yang beristighfar tapi dicuekin oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia rajin istighfar, memohon ampunan, rajin taubat, memohon ampunan kepada Allah. Tapi dicuekin, dibodoh amatin sama Allah. Siapa saja orang-orang tersebut? Yang pertama adalah pemimpin yang zalim. Arti pemimpin ini suka berbohong. Dia memimpin suatu negara. Tapi pemimpin ini bukan mensejahterakan rakyatnya, tapi menyengsarakan rakyatnya dengan aturan-aturan yang dibuatnya, sehingga rakyat ini mendapat beban dari aturan-aturan tersebut. Contoh, pajak makin lama makin naik, makin lama makin mahal. Yang dibebani siapa? Rakyatnya. Sembako. Udah gitu banyak juga kebohongan-kebohongan yang dilakukan seorang pemimpin, sehingga rakyatnya ini dibohongi, merasa dicurangi. Begitu. Apabila seorang pemimpin seperti ini, maka surga pun tidak akan mencium bau badannya. Bayangkan, surga tidak mau mencium badannya, jasadnya. Tapi apabila pemimpin ini adil kepada rakyatnya, masalah hukum, masalah sosial, masalah budaya, masalah lain agama dan lain sebagainya, adil kepada masyarakatnya dan mensejahterakan rakyatnya, maka surga ini menantikan seorang pemimpin seperti itu. Tapi pemimpin yang zalim, pemimpin yang bohong, dalam arti ketika dia sebelum memimpin, dia berkata, saya suka di demo, tapi pas di demo dia kabur. Apakah seorang pemimpin seperti ini? Tidak. Begitu bahayanya seorang menjadi seorang pemimpin. Enak sih enak, tapi ganjarannya sangat besar si Allah Subhanahu wa taala. Apabila dia adil, maka dia akan dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi apabila dia zalim, maka surganya pun tidak akan mencium bau jasadnya. Yang kedua, orang yang suka melakukan perselingkuhan. Arti selingkuh di sini adalah orang ini sudah berkeluarga. Apabila orang ini berkeluarga, dia melakukan perselingkuhan sehingga mendekatkan kepada zina. Zina ini ada dua, zina muhsan dan zina ghairi muhsan. Apa itu zina muhsan? Zina muhsan itu perselingkuhan. Orang yang punya suami atau mempunyai istri, dia melakukan perselingkuhan secara diam-diam sehingga dia menimbulkan zina. Dia melakukan zina sehingga hukumannya adalah rajam. Dikubur di dalam tanah sehingga menyisakan palanya lalu ditimpuki. Itu zina muhsan atau zina orang yang sudah melakukan perselingkuhan, yang sudah berkeluarga. Yang kedua, zina ghairi muhsan. Apa zina ghairi muhsan? Yaitu zina yang dilakukan oleh seorang pemuda-pemudi sebelum melakukan akad nikah. Sehingga hukumannya apa? Hukumannya adalah dicambuk sebanyak 100 kali. Lalu diasingkan selama 1 tahun. Jaraknya ketika dia diasingkan ke tempat yang diasingkan tersebut, dari tempat dia sampai tempat yang diasingkan tersebut adalah sekitar melaksanakan sholat qashar. Sholat qashar berapa rakaat? Berapa kilometer jaraknya? Antara 83 sampai 84 kilometer. Jangan balik-balik tuh ke kampung halamannya dulu. Selama 1 tahun kalau mengikuti syariat Allah. Itu zina ghairi muhsan. Itulah gambaran orang yang sering melakukan perselingkuhan, sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima orang tersebut ketika dia beristighfar. Yang ketiga, orang yang suka melakukan makanan-makanan yang haram. Apa yang dilakukan? Makanan-makanan haram, memakan yang bukan hak miliknya. Hak miliknya dia makan,
hak orang lain direbut. Maka ketika kita memakan makanan tersebut masuk ke dalam tubuh kita sehingga menjadi darah, lalu darah itu menjadi daging, daging itu menginap ke dalam tubuh kita, lalu kita berdoa kepada Allah, apakah kita yakin doa kita atau ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Wallahu a'lam bishawab. Dalam Al-Hikam diterangkan, Rabbana fathallaka babat ta'at wa ma fathallaka babal qabul. Artinya, kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala hanya menerima ketaatan mereka, tetapi tidak menerima qabul, pintu penerimaan. Orang itu rajin ibadah, rajin salat, rajin sebagainya, rajin sedekah, tapi dari uang yang haram, uang yang bukan hak miliknya dimakan, apalagi uang tersebut diberikan kepada keluarga, diberikan kepada anak istri kita. Lalu kita memberikan anak kepada istri kita, lalu dimakannya. Sama saja kita memberi bara api ke dalam perut anak istri kita. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Maka jagalah diri kita dari hal-hal yang memakan makanan apa yang diharamkan, apalagi dinafkahkan untuk keluarga kita. Yang keempat, siapa saja orang-orang yang istighfarnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi ketiga ya. Yang keempat, maaf bagi ibu-ibu, bagi anak remaja gadis. Yang keempat ini yang istighfarnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang wanita yang suka membuka auratnya. Tapi yang dikatakan di sini adalah auratnya ini, aurat wanita adalah muka dan telapak tangan. Aurat muka yang dibuka. Tapi ada wanita yang membuka auratnya sampai kelihatan betis dan pahanya. Banyak nggak kita lihat di jalan-jalan raya, ya, ada orang bawa motor pakai celana pendek, ya, nggak dilihat sayang, dilihat dosa. Sekali aja lihat, tapi melengos lagi, jangan lihat lagi, ya. Kalau sekali namanya rezeki, kalau dua kali dosa, ya. Maka dilihat sayang, nggak dilihat rugi. Ya. Pakai lentop, waduh, sampai kelihatan tuh belahannya. Ini hati-hati bagi kaum wanita atau ibu-ibu yang memakai pakaian seperti itu. Ketika dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka istighfarnya pun akan tertolak. Mudah-mudahan ibu-ibu yang di rumah ngedengar ya, ibu-ibu remaja gadis, jagalah auratnya. Anak aurat wanita ini dapat menimbulkan rangsangan bagi seorang pria. Ya, kalau prianya imannya kuat sih, ya alhamdulillah. Tapi kalau pria imannya nggak kuat, nggak repot juga. Ya, repot orang pria imannya nggak kuat. Sudah 4 ya, ada 4. Yang pertama apa? 1. Orang yang istighfarnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, Kenapa? Zalim, pemimpin yang zalim, pemimpin yang suka berbohong kepada rakyatnya sehingga rakyatnya disengsarakan olehnya. Yang kedua, ayo lupa. Yang kedua, tadi nggak dengerin. Yang kedua apa yang kedua? Yang kedua, yang suka memakan makanan yang haram.
Yang ketiga, yang istighfar ditolak oleh Allah, perselingkuhan. Yang keempat, membuka aurat. Maka kita jaga diri kita agar terhindar dari hal-hal tersebut. Ya, kita jaga diri kita agar terhindar dari hal-hal tersebut. Ini bukan pemimpin negara saja ya, tapi pemimpin RW, pemimpin RT, ya sama juga. Ya akan dimintai, seorang pemimpin itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tadi contoh simpelnya saja. Ya. Apa? Iya. Dalam rumah tangga juga kalau nggak adil juga sama. Makanya adil sini berat. Makanya jangan sekali punya istri. Kalau adil sih nggak apa-apa. Adil dan ridho, ini berat ini. Ya. Ridhonya apa? Ridhonya seorang wanita itu ridho kepada suaminya. Ridho. Kalau wanita nggak ridho, istri nggak ridho, jangan sekali dah. Ya. Kalau istrinya ridho, suaminya adil, silakan. Dan mampu menafkahi baik lahir maupun batin. Jangan sekedar Al-Quran itu dijadikan dalil. Oh boleh nikah banyak-banyak, boleh nikah 3 orang, tapi nggak adil. Nah ini ribet ini. Ya, udah nggak mampu, nggak adil dalam cara menafkahkan baik lahir maupun batin. Itu ya seorang pemimpin yang adil. Mudah-mudahan apa yang dapat saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita doakan nanti dapat dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hazinah wa la kulli niyatin salihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi wa azwaji wa zuriyati wa ahli baitil kiram. Syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu wa akhirin wa sallim wa radallahu ta'ala an kulli wa sahabati rasulillahi ajma'in. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa ajmi sultanik. Ya hayyu qayyum ya bani samawati wal ardi ya zal jalali wal ikram nabir qalbi min ma'rifatika ya Allah. Allahumma jalna saqura waj'alna sabura waj'alna fi 'aina saghira wa fi 'ayunina sikabira. Allahumma qnina bil ilmi waj'ina bil ilmi wa akrimna bit taqwa wa zamilna bil afiyah. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamna kama rabbawna shighara wal jami'al mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat ya minhum wa innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin.
Ahmadan Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadan Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadan Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam billahi taufiq wa hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kan. Ayo, Pak Widodo. Apa? Ayo, Pak. Ada. Yang tahu? Ya. Yang tahu. Yang bubur. Tahu, kopi, gorengan, bubur kacang hijau. Alhamdulillah teh. Aja buat teh enggak? Bentar. Monggo Pak Uja. Sip, alhamdulillah. Ya. Atur nuhun.
Masih hangat nih. Oh, si hangat ini bener. Nih, komplit. Ada. Oh. Ya, tadi.